jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu kedua bulan Oktober ini. Biar kiranya kita masih bisa mengikuti ibadah secara online. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami dapat berkumpul, bersekutu lewat ibadah online. Kami sungguh percaya semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan hidup kami Tuhan. Untuk kami mau memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa mujizat-Mu terjadi. Pemulihan-Mu terjadi di dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini. Dan Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami, kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap berpesta bersama Tuhan, dan kami siap menikmati hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau masuk hadirat-Nya dengan penuh hati bersyukur. Kita akan pujian, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian.
buku pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan bisa merema dalam kehidupan kita semua. Dalam pujian, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja.
Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Sampai hari ini kami ada karena kebaikan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami ada karena-Mu, itu sebabnya kami mau memuliakan nama-Mu. Kami ingin melayani Engkau, pakailah kami, urapi kami. Bapa, kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan kepada jemaat, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan biarlah Tuhan Kau mengurapi juga jemaat-Mu yang mendengarnya, supaya baik hamba maupun jemaat boleh diberkati, diberikan pencerahan, diberikan Tuhan hati yang terbuka, supaya mereka boleh menerima firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa menolak segala kuasa roh-roh jahat yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami tolak keluar dari hati dan pikiran kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai kita bertemu lagi, sampai hari ini kita sudah sekian lama dan semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 15 ayat 8 dan 9. Saya bacakan firman Tuhan, saudara menyimaknya dengan baik. Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini temanya adalah Tuhan hadir dalam pujian dan penyembahan. Saudara yang dikasih Tuhan, saat kita memuji dan menyembah, seharusnya kita menyadari betul siapa sosok atau objek yang kita puji dan sembah tersebut. Kalau kita sadar betul bahwa yang kita puji dan sembah itu adalah Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan, pemilik surga, maka pujian dan penyembahan seharusnya tidak asal-asalan atau hanya di bibir saja tanpa melibatkan hati. Saudara, kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan hanya di bibir saja tanpa melibatkan hati, itu sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu yang baru saja firman Tuhan yang kita baca. Mereka memuji tapi tanpa melibatkan hati. Mereka hanya memuji menyembah Tuhan hanya di bibir saja, tapi tanpa melibatkan hati. Dikecam oleh Tuhan Yesus. Saudara, pujian penyembahan tanpa melibatkan hati yang hancur, hati yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, itu adalah bohong dan munafik. Kata Tuhan Yesus, percuma mereka beribadah. Dan ini merupakan satu statement, satu pernyataan yang serius dari Tuhan Yesus kepada umatnya, termasuk kita saat ini. Kalau kita mau memuji menyembah Tuhan hanya di bibir, sebaiknya enggak usah. Karena kata Tuhan, percuma kalau kita memuji menyembah tapi tanpa mengasihi Tuhan. Saudara, sebenarnya Tuhan suka, senang dipuji, disembah oleh anak-anaknya, saudara. Karena kata firman Tuhan bahwa beberapa kali di dalam
ibadah umatnya waktu dalam perjanjian lama, Allah sering hadir ketika umatnya memuji dan menyembah. Tapi saudara, Allah tidak berkenan kepada kita apabila kita memuji, menyembah, tapi tidak melibatkan hati. Kita hanya lip service, hanya mau menyenangkan telinga saja, hanya ingin kita cuma rasa kelihatan bagus, tapi ternyata kalau hati kita tidak terlibat, hati kita tidak mengasihi Tuhan, kita sama juga bohong dan munafik, saudara. Tuhan tidak berkenan atas pujian penyembahan kepada orang-orang yang hanya memuji, menyembah cuma sampai di bibir saja, saudara. Saudara, ada pepatah zaman dulu sampai sekarang tuh masih relevan, saudara. Yaitu pepatahnya begini, saudara. Jauh di mata, dekat di hati. Saudara, pepatah ini sungguh relevan, sangat cocok kalau dipakai oleh orang-orang yang saling mengasihi antara keluarga, antara suami istri, antara kakak adik. Kalau mereka jaraknya berjauhan, saudara. Saudara, pepatah ini artinya, saudara, walaupun sekalipun kamu jauh ada di kota lain atau negara lain, tapi kamu selalu di hatiku. Itu pepatah jauh di mata, dekat di hati. Jadi walaupun orangnya ada di Jepang, orangnya ada di Amerika, tapi kita, orang itu selalu kita ingat, selalu kita ada di hati kita. Kita selalu mengasihi, mendoakan, mensupport apa yang mereka lakukan di luar kota atau di luar negeri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya hubungan kita dengan Tuhan juga demikian, saudara. Sekalipun Tuhan Yesus jauh ada di surga, tapi harusnya selalu ada di hati kita. Kita harusnya berkata, sekalipun engkau jauh sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi engkau dekat di hati saya. Bagaimana bisa dekat? Karena kita selalu menyembah Dia, kita selalu memikirkan Dia kemanapun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, kita hanya lakukan untuk kemuliaan Tuhan, kata 1 Korintus 10 ayat 31. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi apapun saudara yang kita lakukan, kita kerjakan setiap hari hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita selalu ingat kepada Tuhan kita yang bernama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, bagaimanakah kita memuji dan menyembah yang dikehendaki Allah? Dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 24, Tuhan Yesus berkata, saudara, kita baca Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 24. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi jawabannya saudara, bagaimana kita memuji menyembah yang dikehendaki Allah? Ya, jawabannya adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita semua umat Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran, kata firman Tuhan. Bangsa Israel beribadah menyembah Allah di Yerusalem, sedangkan wanita Samaria menyembah Tuhan di Gunung Gerizim, saudara.
Tetapi Tuhan Yesus menegaskan tadi di dalam ayat yang kita baca, saudara, bahwa sudah tiba sekarang penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Barang siapa menyembah Dia, yaitu Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana pujian penyembahan yang dikehendaki Allah? Adalah pujian penyembahan yang harus kita lakukan di dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Jadi tidak ada cara lain, saudara. Saudara harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya, untuk memuji dan menyembah Bapa tidak harus di Yerusalem, saudara. Tidak juga harus di Gunung Gerizim menurut wanita Samaria ini. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata tempat nggak penting, saudara. Yang paling penting adalah saat memuji dan menyembah Bapa harus dengan hati yang bersih, harus dengan hati yang benar, hati yang mengasihi Tuhan, saudara. Artinya, saudara, hati yang bersih dan benar adalah melakukan firman-Nya, saudara. Karena kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kalau cuma di bibir saja berarti palsu, berarti pura-pura, berarti bohong-bohongan atau main-main namanya, saudara. Dan ini tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Tuhan Yesus, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu yang hanya memuji sebatas mulut saja. Saudara, kecaman Yesus itu diawali oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kenapa murid kamu kalau makan gak cuci tangan?" Saudara, soal cuci tangan aja mau makan diprotes, saudara. Ini sebenarnya cuma mau cari kesalahan Tuhan Yesus, saudara. Tapi memang Tuhan Yesus tidak menyangkal bahwa memang kalau mau makan harus cuci tangan. Tapi Tuhan Yesus melihat ada yang jauh lebih penting. Dia berkata, tapi engkau, katanya, melanggar firman Allah yang jauh lebih penting. Yaitu kamu mengabaikan, kamu tidak menghormati orang tuamu, kamu tidak menghormati ayah ibumu, katanya. Dan kamu, karena kamu memang pelit, kamu tidak mau tanggung jawab atas keluarga, maka engkau alasan tidak ada uang untuk mengurus orang tua, karena uangnya sudah dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan ini enggak benar di mata Tuhan. Kamu melihat, kata firman Tuhan, selumbar di mata saudaramu, tapi gajah atau balok di matamu sendiri kamu tidak lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saudara, Tuhan Yesus tidak inginkan kita, saudara, menyembah dengan hanya di bibir saja, tapi hatinya jauh, saudara. Jadi saudara, kalau kita tidak bersih, tidak benar hati kita, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Barang siapa yang bersih hatinya, barang siapa yang tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, saudara, itu yang dimaksud oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin ketika kita memuji menyembah, kita hatinya bersih dan benar. Dengan demikian kita berarti mengasihi Tuhan. Kalau kita bersih berarti kita tidak boleh lagi bertengkar, tidak boleh merugikan orang lain, kita tidak boleh bersungut-sungut, kita harus cari perdamaian dengan semua orang, saudara. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan tapi masih ada ganjalan di hati kita, masih ada kejahatan, ada dosa, itu dikategorikan oleh Tuhan hatinya jauh daripadaku.
Jadi percuma, kalau masih ada hal-hal itu harus dibereskan. Harus diselesaikan baru boleh memuji dan menyembah. Jadi saudara, kalau saudara selama masih punya musuh, masih punya kebencian, masih sering merugikan orang lain, saudara mending nggak usah memuji menyembah kata Tuhan. Percuma katanya. Karena nilainya 0 kata Tuhan. Karena nilainya cuma bohong dan munafik. Tidak benar, berarti palsu. Jadi saudara lebih baik jangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bisa juga Tuhan Yesus mau berkata, kalau enggak mengasihi aku, enggak usah memuji dan menyembah, percuma katanya. Atau lebih mengerikan, kalau kita tidak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, sama dengan suam-suam kuku, saudara. Yang dimaksud di dalam Wahyu 3 ayat 16 bahwa orang yang suam-suam kuku artinya orang yang enggak panas, yang tidak mengasihi Tuhan, itu akan dimuntahkan oleh Allah. Itu sangat mengerikan. Nasib orang yang tidak mengasihi Allah itu akan dimuntahkan. Berarti dihina oleh Tuhan. Berarti dijauhkan dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya saudara, jadi jangan main-main dalam pujian dan penyembahan. Karena Tuhan sebenarnya suka dipuji, suka disembah. Bukan berarti dia gila puji, gila disembah. Bukan, karena memang dia layak. Karena memang dia besar, dia agung dan dia penguasa segalanya. Baik di langit maupun di bumi. Di neraka sekalipun dia penguasanya, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan main-main dengan pujian penyembahan kalau kita masih punya hati yang kotor, hati yang penuh dengan kebencian. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, supaya tidak dimuntahkan, bersihkan hatimu, kuduskan hidupmu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen yang salah paham atau salah persepsi dalam memaknai pujian dan penyembahan, saudara. Kalau ditanya, kenapa? Mengapa kamu memuji dan menyembah? Jawabannya pertama, karena Allah hadir dalam pujian umatnya sesuai dengan Mazmur 22 ayat 4. Itu betul, saudara. Allah bersemayam atas puji-pujian umatnya. Lalu terus kalau dia bersemayam, dia hadir dalam pujian penyembahan kita, lalu apa saudara mau kita? Lalu kata banyak orang, kalau Allah hadir, kita akan diberkati, kita akan disembuhkan, kita akan ditolong. Terus kalau kita sudah diberkati, sudah disembuhkan, sudah ditolong, lalu apa? Maunya apa, saudara? Ya terus begitu. Nah, jadi saudara, banyak orang Kristen yang nggak tahu maksud dan tujuan Tuhan menyembuhkan, memberkati, menolong kita, saudara. Banyak orang Kristen salah persepsi atas kebaikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Yang mana Tuhan memang sering memberkati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menyembuhkan, memberkati dan menolong kita. Sebenarnya tujuannya adalah, saudara, agar kita mengasihi dan semakin mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, kata Matius 22 ayat 37 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi saudara, kalau mengasihi Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh 99,9% pun Tuhan nggak mau, saudara. Tuhan mau 100%. Kenapa? Karena Dia juga mengasihi saudara dan saya 100%, saudara.
Apa buktinya dia mengasihi kita 100%? Dia sudah buktikan, kita belum buktikan. Dia buktikan bahwa dia tidak menyayangkan nyawanya. Orang yang menyerahkan nyawanya untuk kita itu berarti 100% mengasihi kita, saudara. Kalau cuma harta diberikan kepada kita, belum tentu dia 100%, saudara. Tapi Tuhan Yesus kita memberikan kepada kita bukan hanya kerajaan Allah, tapi nyawanya pun diberikan kepada kita. Itu pertanda bahwa dia mengasihi kita. Oleh karena itu wajar kalau dia meminta bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, saudara. Jadi selama saudara mau bersekutu dengan Tuhan, selama saudara berkomitmen mau menjadi sahabatnya Allah, saudara harus mengasihi dengan segenap hati. Tidak boleh 99,99%. 0,1% deh Tuhan, tidak bisa, saudara. Saudara mau tidak mau, memang susah, memang sulit, tapi saudara harus berusaha mengasihi dia dengan segenap hati dan jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara orang Kristen, umat Tuhan harus sadar betul, harus paham betul kalau Tuhan menyembuhkan. Kalau Tuhan menyembuhkan sehingga engkau sembuh sehat. Kalau Tuhan memberkati sehingga engkau yang miskin menjadi kaya. Kalau Tuhan menolong kesulitan saudara, itu pertanda bahwa dia ingin menunjukkan. Dia hanya ingin menunjukkan dan ingin saudara menyatakan kepada kita bahwa dia Tuhan yang baik. Dia memang baik, saudara. Itu sebabnya turunkan hujan bukan hanya kepada orang Kristen, tapi kepada orang non-Kristen juga di seluruh dunia. Dia juga menyatakan bahwa dia Allah yang baik, dia memberkati orang Kristen, tapi dia juga memberkati orang yang non-Kristen, saudara. Itu pertanda Allah yang baik. Sekalipun engkau jahat, seperti penjahat yang ada di sebelah kanannya. Sekalipun dia jahat, sekalipun menurut kita dia tidak mungkin bisa masuk surga. Tapi karena Tuhan kita baik, hanya dengan berkata, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Maka kata Tuhan, hari ini juga kamu dan aku bersama-sama di Firdaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti ini pertanda bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Begitupun dengan cerita-cerita yang lain. Ada banyak hamba Tuhan yang memakai cerita si engkok, saudara. Kalau datang ke gereja belasan tahun cuma muncul di depan gereja dan berkata, Tuhan Yesus, datang. Lalu dia pergi kerja entah apa, saudara. Setiap hari katanya, setiap minggu bertahun-tahun, puluhan tahun. Akhirnya si engkok masuk rumah sakit, entah sakitnya apa. Lalu Tuhan Yesus datang. Kok ini Tuhan Yesus. Dan dia sembuh. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dari kedua kejadian ini kita tidak boleh mematok, kita tidak boleh mengambil contoh dari kedua ini. Karena kedua contoh ini tidak baik untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Walaupun memang mereka ditolong Tuhan, tapi semata-mata mereka itu diselamatkan, mereka itu disembuhkan, itu karena Tuhan cuma kasih tahu loh, ini loh aku loh. Ini aku adalah Tuhan, penyembuhmu yang mengasihi kamu. Dan selanjutnya kamu tidak boleh lagi begitu. Kalau ini dikatakan kepada si engkok, saudara, karena kalau kepada si penjahat ini nggak mungkin karena udah mati, saudara. Nggak ada waktu lagi. Tapi kepada orang percaya tidak boleh
punya patokan atau standar dari penjahat yang di sebelah kanan dan dari si engkau yang disembuhkan, saudara. Karena keselamatan atau kesembuhan yang Tuhan Yesus tunjukkan, itu hanya ingin menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan atas segala Tuhan. Dia Tuhan atas segala Allah, saudara. Dan dia Tuhan yang baik bagi orang jahat dan bagi orang yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita tidak boleh mengambil dari contoh singkok yang tiap hari di gereja, tiap hari cuma datang di depan gereja, saudara. Kalau kita ambil contoh demikian, berarti nanti semua orang Kristen, oh kalau gitu supaya ditolong Tuhan, saya hanya datang di depan gereja aja. Cuma setor muka sama Tuhan. Dan itu saya nggak tahu, mungkin ini pengalaman benar atau ada maksud iblis yang mau supaya orang Kristen lengah. Ini loh, cuma hadir di depan gereja, toh akhirnya Tuhan juga ingat sama dia. Betul, Tuhan itu ingat. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, kita harus datang ke rumah Tuhan, harus masuk beribadah, saudara. Bukan hanya di depan gereja, saudara. Itu sebabnya saya bilang ini tidak bisa diambil menjadi contoh bagi umat Tuhan, sekalipun dia mengalami kesembuhan. Kesembuhan atau keselamatan buat si penjahat itu bukan pertanda mereka itu orang yang dikenan Tuhan. Bukan pertanda Tuhan suka semua orang seperti itu, saudara. Ini case-case khusus, saudara. Jadi kita tidak boleh sama seperti mereka. Bukan saya sombong, saudara. Tapi memang sewajarnya kita tidak boleh seperti si engkau yang hanya hadir setiap minggu, hanya di depan setor muka lalu pergi. Bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan, bagaimana karakternya bisa terbentuk kalau dia tidak masuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau dia disembuhkan itu semata-mata karena kebaikan Tuhan untuk menyelamatkan dia. Selanjutnya harusnya si engkau datang, duduk, diam, dengar firman Tuhan. Itu yang benar. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara, apa tujuan kita memuji dan menyembah Allah, saudara? Tujuan kita memuji menyembah Allah adalah membangun hubungan yang harmonis dan intim dengan Allah. Itu tujuannya. Tidak boleh ada tujuan lain. Sesuai dengan Matius 6 ayat 33 berkata, saudara. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi tujuan kita memuji dan menyembah bukan karena kita mau disembuhkan atau karena kita mau diberkati atau ditolong. Itu salah besar, saudara. Jadi, saudara, kalau kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita tujuannya membangun hubungan yang harmonis dan intim dengan Allah. Kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya ini, saudara, membangun hubungan yang harmonis dan intim dengan Allah, saudara. Karena yang lain yaitu berkat, kesembuhan, kesehatan, pertolongan, itu akan ditambahkan kepadamu kalau engkau membangun hubungan yang harmonis dan intim dengan Allah. Jadi udah otomatis, saudara nggak perlu takut lagi akan sakit penyakit atau virus ataupun berkat atau apapun, saudara, itu udah akan Tuhan atur. Karena semua itu katanya dicari bangsa-bangsa. Berkat, kesembuhan, apapun itu dicari bangsa-bangsa katanya. Tapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kita membutuhkan semua itu. Kita butuh kesehatan, kita butuh kesembuhan, kita butuh makan,
Kita butuh pakaian, sandang, pangan, dan papan. Tuhan tahu katanya. Tapi kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang percaya tidak boleh lagi khawatir, maka itu ada di dalam firman Tuhan juga Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, lihat burung-burung di udara, dipelihara oleh Bapamu di surga. Sekalipun mereka tidak menabur dan mereka selalu menuai, selalu mereka mendapat makanan. Kamu lihat bunga-bunga di padang, didandani oleh Bapamu di surga. Yang padahal hari ini ada, besok layu dan dibuang orang. Engkau lebih jauh. Tuhan Yesus tidak berkata engkau lebih jauh, tapi engkau jauh lebih berharga dari burung pipit dan dari bunga bakung di ladang, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak bilang hanya kita bahwa kita ini berharga, tapi jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga dari bunga bakung, dari burung pipit. Jauh, terlalu jauh kalau kita bandingkan. Tuhan bilang, itu sebabnya jangan khawatir akan hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, katanya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya ketika kita praise and worship, ketika kita memuji menyembah, kita sebenarnya sedang bercakap-cakap atau ngobrol dengan Tuhan. Seperti antara anak dan bapa atau seperti dengan seorang sahabat. Bukan antara budak dan tuannya. Walaupun tadinya memang kita ini seorang budak dosa, saudara. Tapi setelah ditebus oleh darah Yesus, posisi kita sudah menjadi anak Allah dan menyembah Dia, harusnya perasaan dan pikiran kita adalah sebagai anak Bapa di surga, bukan lagi seorang budak. Karena seorang budak itu pasti bosan-bosanan, pasti kalau memuji, menyembah asal-asalan, karena mentalnya mental budak, ya tiap hari punya beban, ya harus memuji, harus menyembah, ya. Karena dia tidak punya hati, dia tidak mengasihi tuannya. Karena dia cuma budak belian, apalagi budak bayaran, saudara. Dia pasti tidak punya hati, sungguh-sungguh mengakui bahwa tuannya itu besar, tuannya itu baik. Dia tidak mungkin seperti itu. Tapi saudara adalah sahabatnya Yesus. Saudara dan saya adalah anak Allah yang besar, Allah yang sangat besar. Bukan hanya besar, tapi sangat-sangat besar. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya engkau harus punya pikiran di dalam hati, pikiran dan perasaan saudara, bahwa saudara adalah anak Bapa di surga. Kalau seorang anak memuji, menyembah bapaknya, pasti pujiannya dari hatinya. Betapa senangnya seorang anak yang memuji, menyembah bapaknya. Bapa, kau baik. Kaulah yang menolongku, kau yang membesarkanku, kau yang peliharaku. Waktu aku sakit, engkau yang menyembuhkan. Ketika aku lemah, engkau berikan aku makan. Seorang anak punya pengalaman yang baik dengan seorang bapa. Tidak mungkin seorang bapa akan meninggalkan anaknya, saudara. Tidak mungkin. Karena saya seorang bapak juga, dan saya tidak pernah meninggalkan anak-anak saya. Dalam keadaan apapun saya bela, saudara. Walaupun harus nyawa jadi taruhannya, seorang bapak pasti berani mengorbankan hidupnya. Demikian juga, apalagi bukan demikian juga, tapi apalagi Bapa di surga. Dia jauh lebih bertanggung jawab terhadap kita, saudara, sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya saudara harus berpikir dalam memuji menyembah Dia, bahwa saudaralah anaknya, saudara sahabatnya. Kata Tuhan Yesus, engkau bukan lagi hamba, tapi engkau adalah sahabatku. Karena hamba tidak tahu apa yang dimaksud oleh tuannya,
tapi sahabat tahu saudara. Terserah saudara dalam memuji menyembah, saudara mau memposisikan apa di hadapan Tuhan. Saudara mau menjadi sahabat atau saudara mau menjadi anak Allah. Dua-duanya boleh, dua-duanya baik dan berkenan sama Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memuji dan menyembah, kita tidak harus di gereja, tidak harus di acara-acara ibadah. Kita bisa memuji menyembah di rumah, di tempat-tempat di mana kita sedang beristirahat, mungkin di kantor, di jalan, di bis, di mobil. Kita bisa bersyukur atas kebaikan pertolongan Tuhan dan menyesal, kita bertobat atas perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya, saudara. Menyembah itu bukan diekspresikan saja, saudara. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memuji menyembah dengan musik, dengan angkat tangan. Bukan, saudara. Tuhan senang, saya sudah bilang tadi. Tuhan suka kalau saudara memuji menyembah dengan hati, bukan dengan bibir saja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tapi perlu diketahui kata Tuhan, udah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh di sini bukannya Roh Kudus, tapi roh kita. Roh itu roh yang dibangkitkan untuk menyembah Tuhan. Dan kebenaran-kebenaran yang firman Tuhan katakan. Hidup dalam kebenaran yang Tuhan katakan. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara ditolak penyembahannya, saudara. Di dalam 1 Korintus 16, saudara, di situ dikatakan bahwa terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi pikir tidak mengasihi Tuhan itu, saudara. Orang yang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk, kata firman Tuhan. Jadi apa yang bisa saudara harapkan kalau saudara udah terkutuk? Kita semua pasti tidak mau kita terkutuk. Itu sebabnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan akal budimu. Baru kita memuji menyembah Dia. Pasti Tuhan berkenan atas pujian penyembahan kita. Amin. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan hati-Mu dalam hidup kami. Biarlah hati kami memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Biarlah hati kami mengasihi Engkau, bukan hanya di bibir, tapi mengasihi dengan sungguh. Bapa, berikan kami kemampuan untuk menyembah-Mu dengan benar. Kiranya Engkau berkenan, Tuhan, atas hidup kami. Engkau urapi hamba, urapi Tuhan semua umat-Mu yang mendengarkannya. Kiranya semua kami diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami di surga, terpujilah kiranya nama Engkau. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini Kau telah memimpin, telah menyertai pelaksanaan ibadah kami di hari ini. Walaupun kami masih melaksanakannya secara online. Kami percaya Engkau memimpin kami semua. Terlebih bagi yang mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Hendri Kardinata. Saya percaya setiap firman yang disampaikan menjadi benih-benih yang akan bertumbuh di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan,
Berkati juga buat hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Beserta keluarganya, Engkau menyertai senantiasa. Bapa, dalam kesempatan ini, kiranya kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, beserta keluarganya. Tuhan, Engkau memimpin pelayanannya, memimpin juga setiap aktivitasnya. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga besar dari wakil gembala kami di tempat ini. Engkau memberkati. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu majelis di tempat ini yang melayani pelayanan-pelayanan di tempat gerejamu ini. Engkau memberkati beserta keluarganya. Engkau senantiasa melindungi. Dan Tuhan Bapa kami, demikian juga untuk Bapak Ibu pelayan firman di tempat ini, biarlah Engkau menyertai dan memberkati senantiasa beserta keluarganya. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk pelayan-pelayan di tempat ini, penyembah, pemusik yang melayani pelayanan di tempat ini. Demikian juga untuk singer, untuk pemimpin puji-pujian. Berkati Tuhan mereka semua. Dan Tuhan, terlebih lagi untuk mereka yang melayani media online di tempat ini, serta mengatur sound system di tempat ini. Berkati mereka semua, berkati Tuhan. Saya percaya kasih-Mu melingkupi mereka semua. Bapa, kiranya Engkau juga meneguhkan dan memimpin buat koordinator-koordinator, baik koordinator kaum pria. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati beserta keluarganya. Dan juga di dalam segala pelayanannya di komisi pria. Begitu juga untuk komisi wanita. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, koordinatornya beserta keluarga. Tuhan, supaya segala aktivitas pelayanan di komisi wanita, Tuhan senantiasa memuliakan nama Engkau. Begitu juga kami berdoa untuk setiap koordinator dari komisi muda beserta keluarganya dan pelayanan-pelayanannya. Demikian juga untuk koordinator komisi remaja. Tuhan, Engkau juga memimpin mereka semua dan memberkati setiap keluarganya. Bapa Tuhan kami juga berdoa untuk komisi sekolah minggu, komisi lainnya juga Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati semuanya, pelayanannya, komisi doa juga di tempat ini. Ya Bapa, Engkau memberkati semuanya. Saya percaya Tuhan bahwa kasih kemurahan-Mu melingkupi kami semua. Biarlah dalam pelaksanaan setiap aktivitas kegiatan di gereja-Mu ini, Tuhan, di mana saat ini pandemi COVID-19, walaupun keadaannya sudah melandai, tetapi Tuhan, semuanya itu
virus-virusnya masih ada di lingkungan daerah Jakarta khususnya. Tuhan, kami percaya biarlah Engkau menghalau segala pandemi COVID-19 ini. Bapa Tuhan kami, dalam kesempatan ini kami juga teringat untuk sidang raya Gereja Gerakan Pentakosta seluruh Indonesia yang akan diadakan di Kota Manado pada bulan Oktober ini. Biarlah kami mohon kiranya campur tangan daripada Engkau Tuhan untuk memimpin, menyertai dalam pelaksanaan sidang raya. Dijauhkan dari hal-hal yang bukan dari kehendak-Mu, dari kuasa-kuasa yang mengganggu setiap jalannya aktivitas sidang raya. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau menyertai kami semua. Bapa, teringat juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya Engkau yang telah menetapkan pemimpin negeri ini, yaitu Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Tuhan beserta juga Wakil Presiden. Tuhan, biarlah dalam ketetapan dan peraturan-peraturan serta semuanya Tuhan, mohon hikmat daripada Engkau supaya apa yang ditetapkan, apa yang diaturkan, Tuhan mendapat pimpinan dan hikmat daripada-Mu. Supaya negeri ini juga negeri yang kami kasihi, Tuhan ada di dalam tuntunan daripada-Mu. Tuhan, dalam segala keputusan kebijaksanaan, Tuhan, untuk rakyat Indonesia, biarlah Tuhan, Engkau juga memakai semua para menteri yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menjalankan semuanya itu dengan baik dan ada dalam hikmat daripada Engkau. Begitu juga untuk para gubernur seluruh Indonesia, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, para RW, serta RT di setiap lingkungan kami. Biarlah ada penyertaan daripada-Mu. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam hatinya, supaya dijauhkan dari segala gangguan-gangguan. Demikian juga kiranya Bapa, jauhkan dari negeri kami segala bencana-bencana yang membuat negeri ini di dalam kesukaran dan kesulitan. Kami percaya Engkau mengasihi negeri ini, Engkau mengasihi rakyat ini. Biarlah Tuhan tanamkan di hati mereka pimpinan, hikmat daripada Engkau. Tuhan, semuanya kami menyerahkan di dalam kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami kebijaksanaan dan hikmat daripada-Mu. Ya Bapa, hanya di dalam nama Engkau kami menyerahkan segalanya ini. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu. Haleluya. Kami panjatkan pada Engkau. Amin. Amin. Selamat berjumpa kembali, Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta
hari Minggu 10 Oktober 2021. Kita telah mengikuti dengan seksama dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pendeta Henry B. Kardinata. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah kesempatan diberikan bagi saudara untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja dan kas pembangunan atau untuk persepuluhan dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan sebagainya. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening bank yang telah disampaikan tadi, dengan memberikan keterangan COVID-19 atau menambahkan angka 19 pada akhir nominal. Jemaat juga dapat menyalurkan bahan makanan atau bahan pangan dengan menghubungi Bapak Weli Filipus sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat sekalian dalam memberikan persembahan dalam pelayanan ini. Berikut ini kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Setiap hari Minggu pada pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Setiap hari Minggu pada pukul 1 siang diadakan ibadah remaja. Dan minggu ini akan dilayani oleh pendeta pembantu Jethro Yosafat dan anggota remaja kiranya dapat bergabung dalam ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga pada waktu yang sama, pukul 1 siang, Komisi Youth mengadakan ibadah yang akan dilayani oleh Bapak Benediktus Julius Arya Satya. Silakan para pemuda-pemudi bergabung dalam ibadah ini menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 12 Oktober pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Mary Kuron, hamba Tuhan dari GGP Armadidi, Minahasa. Kiranya kaum wanita sekalian dapat bersekutu bersama melalui aplikasi Zoom. Ibadah pria pada hari Rabu tanggal 13 Oktober pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Weli Langi, STH. Mari Bapak-Bapak dan Saudara bergabung dalam persekutuan atau ibadah ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Pembinaan jemaat pada hari Kamis 14 Oktober pukul 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Pembantu Yeni Poli Isumolang dengan tema Peranan Anak dalam Rumah Tangga. Jemaat sekalian agar dapat bergabung di aplikasi Zoom. Untuk hari Jumat 15 Oktober, persekutuan doa umum dimulai pukul 18 dan akan dilayani oleh Pendeta Yola Pinaria, MTH. Marilah kita bersekutu dan berdoa bersama dengan menggunakan Zoom. Saudara, untuk ibadah raya minggu depan, tanggal 17 Oktober 2021, pukul 9 pagi, pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh pendeta muda Daniel De Vries. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian dapat mengikuti ibadah ini melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi.
Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, serta seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Salam sehat dan semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah hari ini. Biar jemaat sekalian tetap sehat dan Tuhan berkati. Kita akan pujian ditinggikan, dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang perkasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Doa penutup oleh Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama menikmati hadirat-Mu lewat ibadah saat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan yang layak kami muliakan. Tuhan yang layak kami tinggikan. Kuasa-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Yang senantiasa memampukan kami Tuhan. Menyertai kehidupan kami dalam menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini. Kami percaya Tuhan. Dan kami dapat berkata, kami mampu semua karena Tuhan. Anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Bapa terima kasih.